Kak Jilty. Hai Kak Glory. Shalom adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Bagaimana keadaannya adik-adik berada di rumah? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Karena kita bersyukur kita bisa bertemu lagi dalam ibadah IHMPT pada minggu hari ini. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah IHMPT hari ini, seperti biasa, mari kita berdiri dan kita akan menyanyi dari Mars Teruna. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama, siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB, song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Teruna harapan negeri. Ya, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 21, bait yang pertama, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan boleh curahkan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau boleh sampai saat ini kami dapat berkumpul meskipun kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing, hanya kami lewat online Tuhan, tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita dalam hati kami. Tuhan, pada saat ini kami mau beribadah, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, Kau boleh siapkan hati kami masing-masing untuk kami boleh dengar firman-Mu. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengar menjadi pedoman, menjadi langkah dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan, Kau boleh jamah mereka, Tuhan boleh berikan kesembuhan, sehingga mereka semuanya dapat sembuh seperti sedia kala. Kiranya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik tetap berdiri ya. Sekarang kita akan bermazmur. Mari kita buka mazmur kita dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mari kita membaca mazmur seperti kita membaca mazmur. Kakak akan membaca yang di kiri dan adik akan membaca yang di kanan ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
Dan ia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Syukur kepada Tuhan. Adik-adik dipersilahkan duduk. Sebelum kita masuk dalam firman, kita akan menyanyikan satu lagu lagi dari Kidung Muda Mudi 162 ayat 2. Haruslah Yesus penuhnya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saatnya sekarang kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kakak ajak teman-teman yang ada di rumah untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, syukur dan juga terima kasih karena pada hari ini kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Sekarang ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa berkati setiap kami, Engkau yang senantiasa membuka setiap pikiran kami, hati kami, bahkan mata kami, agar kami dapat benar-benar merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam tangan pengasihan Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sekarang mari kita berdiri, kita buka Alkitab dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Kakak ulang ya, Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Jika kita sudah mendapatkannya, mari kita membacanya secara bersama-sama. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab yang bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepada
dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik boleh kembali duduk. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, cerita kita pada hari ini berkisah tentang Rut dan juga Naomi. Pastinya adik-adik sudah pernah mendengar kisah tentang Rut dan juga Naomi ini. Namun dalam perenungan kita pada hari ini, kita diperlihatkan bagaimana seorang Rut yang adalah menantu Naomi dan juga orang Moab, ia sangat mencintai mertuanya sehingga ketika ia disuruh pulang, ia tetap memilih untuk tinggal. Padahal Naomi, mertua dari Rut, sudah berkata kepadanya, "Pulanglah ke rumah masing-masing ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang aku tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Nah, adik-adik, ketika Naomi berkata pulanglah, sebenarnya Naomi sudah berpikir bahwa ketika saya sudah kehilangan suami, kehilangan anak, lalu saya melihat menantu saya yang masih muda, saya merasa iba, kasihan kepada menantu saya. Lebih baik mereka melanjutkan hidupnya tanpa saya dengan pulang ke rumah masing-masing, lalu menjalani hidup baru, mungkin juga bersuami baru. Tetapi jawaban dari para menantunya, ada Orpa dan juga Naomi, berkata bahwa tidak, kami akan tetap tinggal bersama dengan kamu. Tapi Naomi di sini dapat terlihat, ia sangat mendorong mereka untuk pulang ke rumahnya. Sebab dia berkata lagi di ayat 12, "Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa?" Perkataan Naomi menunjukkan bahwa Naomi berpikir hubungan ia dengan menantunya hanya sebatas hubungan kekeluargaan ketika masih ada anak laki-lakinya. Ketika anak laki-lakinya meninggal, mereka seakan-akan seperti orang asing. Orang asing lagi dan bukan keluarga yang utuh. Padahal kita tahu ketika
mereka dipersatukan di dalam hubungan keluarga, itu artinya mereka adalah keluarga dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, cerita kita pada saat ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang spesial dari Naomi dan juga Ruth, di mana ketika Naomi berpikir bahwa kehidupan Ruth dan Orpa akan lebih baik tanpa Naomi, tetapi Ruth malah berpikir bahwa ketika aku telah menjadi keluarga, maka aku harus tetap tinggal bersama dengan keluargaku. Oleh karena itu, Ruth berkata pada Naomi di ayat 16, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pernyataan Ruth dengan jelas menegaskan bahwa Ruth sangat mengasihi Naomi. Bahkan ketika Naomi mendesaknya untuk pulang, ia tetap menunjukkan kasihnya yang tanpa batas, kasih yang unconditional, yang tidak terkondisikan. Jadi kasih Ruth terhadap Naomi adalah kasih yang sangat murni, kasih yang senantiasa tidak pernah meninggalkan meskipun Naomi sedang berada dalam keadaan susah. Jadi Ruth menunjukkan bahwa kasihnya kepada Naomi ini adalah kasih yang benar-benar tulus, kasih yang benar-benar mengasihi tanpa mengharapkan imbalan. Bahkan ketika ia tidak lagi bersama dengan suaminya karena anak Naomi telah meninggal, ia tetap menunjukkan bahwa ia mengasihi Naomi bukan hanya sebagai mertua tetapi sebagai orang yang benar-benar penting di dalam kehidupannya. Sehingga ia mau tetap bersama dengan Naomi, tinggal bersama dengan Naomi sampai kapanpun. Bahkan ia bersedia untuk mengikuti Naomi, memeluk kepercayaan Naomi dan menjadi bangsa Naomi meskipun ia adalah bangsa asing. Pribadi Ruth menunjukkan bahwa Ruth ini memiliki sebuah inner beauty, yaitu dia punya sesuatu yang spesial, kecantikan yang benar-benar datang daripada hati yang murni. Dan hati yang murni itu senantiasa dapat ia miliki ketika Ruth memiliki hubungan yang kuat juga dengan Tuhan. Ketika ia memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, maka ia pun senantiasa memiliki kasih yang murni. Bukankah di dalam iman kita, iman Kristen, kita diajarkan bahwa kita perlu untuk mengasihi. Dan dasar kita untuk bisa mengasihi adalah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Karena Allah telah menurunkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, menebus kita yang berdosa dengan pengorbanannya yang harus disalibkan, mati dan dikuburkan, dan harus bangkit kembali. Itu menunjukkan sebuah kasih yang tanpa batas. Kasih yang senantiasa mengasihi kita yang berdosa ini. Mengasihi kita dengan tetap mau merangkul kita. Bahkan ia mau memurnikan kita kembali daripada dosa-dosa kita. Dan dengan kasih inilah yang diteladani oleh Ruth. Mengasihi tanpa batas, tanpa mengharapkan imbalan, bahkan dengan pengorbanan. Dan tetap memilih
untuk tinggal bersama-sama orang yang dikasihi meskipun dalam situasi yang sulit sekalipun. Nah, persoalannya di dalam kehidupan seringkali untuk mengasihi dan tinggal bersama-sama dengan orang yang kita kasihi dalam situasi yang sulit itu adalah sebuah pergulatan batin bagi kita. Karena dalam situasi yang sulit, kita seringkali cenderung ingin untuk cepat keluar dari permasalahan kita, keluar dari situasi sulit kita. Bahkan dengan cara-cara yang menurut kita benar. Dan tanpa kita sadari, sebenarnya cara itu adalah cara yang cukup egois. Karena ketika kita bersama dengan orang yang kita kasihi sedang mengalami kesulitan, lalu kita ingin melarikan diri sendiri, itu berarti tanpa kita sadari kita pun mau meninggalkan orang yang kita kasihi, membuat ia tetap dalam keadaan sulit dan membiarkan ia. Ya udah nggak apa-apa, ibaratnya nih kalau dalam pertemanan, ya udah nggak apa-apa, dia lagi susah, yang penting saya bisa keluar dari kesusahan saya. Kan kita harus berjuang untuk diri kita sendiri. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya berjuang bersama itu akan lebih indah, akan lebih spesial. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya dalam pembacaan kita diingatkan kembali bahwa ketika kita menjadi orang yang mengasihi sesama kita, baik itu orang tua, baik itu teman, atau saudara, kita berarti juga harus punya kesiapan untuk berada bersama-sama dengan mereka dalam situasi apapun. Dalam situasi yang menyenangkan maupun yang menyulitkan bagi kita. Dan ketika kita memiliki kesiapan untuk tetap bersama-sama dengan mereka dalam situasi apapun, itu artinya kita menunjukkan suatu sikap yang sangat luar biasa. Kita menunjukkan kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau senantiasa berjuang bersama dalam senang maupun dalam susah. Kita tidak menjadi anak-anak yang egois dan anak-anak yang mementingkan diri sendiri. Tetapi kita memiliki inner beauty. Kita memiliki hati yang murni. Karena di dalam setiap situasi, kita tetap mau berusaha mengasihi sesama kita. Meskipun kita sedang dalam kesulitan. Dan di dalam kesulitan bersama, dan di dalam kasih itu bersama, ketika kita memperjuangkan kehidupan bersama-sama dengan cara yang baik, maka percayalah, Tuhan yang senantiasa menyertai kita pun akan menolong kita dengan caranya yang luar biasa. Seperti Ruth dan juga Naomi. Ketika Ruth memutuskan untuk tetap tinggal bersama dengan Naomi, pada akhir kisahnya, kalau kita mau lihat di dalam pasal 4, di situ diceritakan bahwa Ruth berangsur-angsur mengalami pemulihan yang datang daripada Tuhan. Ia ditolong Tuhan melalui Boas yang nanti akan menjadi suaminya, lalu memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman. Yang tadinya ia kelaparan, kesusahan, ia menjadi orang yang memiliki ladang. Bahkan ia memiliki keluarga yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dia dengan Boas memiliki seorang anak, yaitu Obed, yang nantinya akan menjadi kakek dari Raja Daud. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ternyata di dalam kehidupan kita untuk menjadi
anak-anak Tuhan yang memiliki kemurnian hati bukanlah hal yang mudah. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan, bahkan juga perlu ketekunan. Kalau kita mau belajar dari Rut ini tetap tekun melakukan kebaikan, tetap tekun untuk percaya kepada Tuhan, dan dia pun senantiasa tetap tekun untuk menjadi seorang anak yang berbakti bagi mertuanya Naomi. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebagai anak-anak teruna, kakak yakin adik-adik pun dapat melakukan hal seperti yang Rut lakukan, menjadi anak-anak yang memiliki hati yang murni, anak-anak yang senantiasa memiliki ketekunan dalam melakukan kebaikan, membangun hubungan dengan Tuhan melalui berdoa, saat teduh, ataupun adik-adik datang IAMPT meskipun secara online. Dan adik-adik juga menjadi anak yang mau mengasihi orang tua, keluarga, baik pun teman-teman, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun, dengan berbuat baik. Itu udah suatu hal yang luar biasa. Dan dengan demikian, maka adik-adik menunjukkan kualitas iman adik-adik sebagai anak-anak teruna yang luar biasa. Anak teruna yang senantiasa telah diberkati Tuhan dan dimampukan oleh Tuhan untuk menjalankan segala kebaikan dengan hati yang murni tersebut. Dan dengan demikian, maka sebagai anak-anak teruna, kita bukan hanya menjadi anak-anak yang biasa, tetapi kita menjadi anak-anak yang luar biasa yang dapat mempersaksikan kebaikan Tuhan dan memberikan kehidupan bagi orang-orang yang berada di luar sana yang mungkin saat ini sedang merasa kesusahan. Orang-orang yang saat ini sedang merasa putus asa, apalagi di situasi pandemi COVID-19. Kita melihat banyak mungkin teman-teman kita atau orang-orang di sekeliling kita yang sedang merasa sulit karena orang tuanya kehilangan pekerjaan, karena usahanya sekarang tidak sejaya dulu. Kita bisa datang kepada mereka untuk tetap tinggal bersama dengan mereka, mengasihi mereka. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi sahabat yang baik bagi mereka. Sahabat yang ada di dalam situasi suka maupun duka, dalam susah maupun senang. Dan di dalam situasi itu kita mau menunjukkan bahwa kita mengasihi mereka tanpa batas dan tanpa pamrih. Jadi ketika kita mau mengasihi mereka, kasihilah mereka dengan segenap hatimu, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan ketika kamu mengasihi dengan segenap hati, maka percayalah bahwa kasih ilahi telah terpancar dari dalam dirimu. Dan dengan demikian, maka kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita telah menjadi anak-anak yang diberkati dan disertai oleh Tuhan, dan kehidupan kita pun akan terus dipelihara oleh Tuhan untuk mencapai masa depan yang baik, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, asalkan sebagai manusia kita mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kita, meneladani setiap kehendak Tuhan, berusaha untuk melakukan kebaikan, baik bagi diri sendiri, baik bagi orang lain, bagi keluarga, bagi teman, bahkan bagi orang-orang yang tidak kita kenal. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melakukan itu semua, maka kehidupan kita senantiasa telah memberikan hidup bagi orang di sekeliling kita.
tanpa kita sadari. Oleh karena itu, tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mau memiliki hati yang murni dengan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan demikian, maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas, bukan hanya pada saat ini, tetapi untuk seterusnya dan nanti, dengan komitmen pribadi. Amin. Ya, kita akan merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 405, bait yang kedua, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita untuk doa syafaat. Oleh karena itu, kakak ajak adik-adik untuk menyatukan hati dan pikiran kita, dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa ya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami mengucapkan syukur dan juga terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan. Kiranya ya Tuhan, di dalam kehidupan kami mampu untuk menjadi anak-anak yang memiliki hati yang murni. Anak-anak yang senantiasa memiliki kasih tanpa batas seperti Engkau yang telah mengasihi kami di dalam Kristus. Bapa yang maha baik, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi setiap kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan kami, kiranya Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada, bahkan Engkau juga yang senantiasa menyertai kami. Ya Tuhan, kiranya di dalam kami berproses di tengah-tengah kehidupan kami, tuntunlah setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan kami hikmat, sehingga kami mampu untuk menjadi teruna-teruna yang takut akan Tuhan dan juga teruna-teruna yang memiliki iman dan percaya yang teguh hanya kepada Tuhan. Bapa yang maha baik, kami juga mau berdoa bagi setiap kami yang saat ini sedang dalam masa pendidikan. Engkau tahu ya Tuhan bahwa masa pendidikan yang kami jalani pada saat ini berbeda seperti sebelumnya. Kami harus melakukan pendidikan kami di rumah kami masing-masing. Oleh karena itu, kami mohon Engkau yang senantiasa memberkati kami, bahkan menyertai kami di dalam proses pendidikan kami. Kiranya Engkau memberikan kami kepandaian, hikmat, dan juga roh ketekunan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang rajin dalam belajar dan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dalam masa pendidikan kami. Biarlah ya Tuhan, kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada Tuhan, pun anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Biarlah melalui kasih dan juga sayang-Mu, kami dapat dimampukan untuk menjadi anak-anak yang jauh daripada segala kejahatan. Oleh karena itu ya Tuhan, tuntunlah kami di dalam kami bergaul bersama dengan teman-teman kami. Jauhkanlah kami daripada orang-orang yang jahat, dan kiranya Tuhan, Engkau menuntun kami agar kami dapat bergaul bersama orang-orang yang baik, yang membawa kebaikan bagi kami dan untuk kebaikan bersama. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi orang tua kami. Kayak mau berdoa bagi keluarga kami, papa mama,
oma opa, bahkan adik dan kakak kami. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati keluarga kami. Engkau berikan mereka semua kesehatan, bahkan Engkau juga yang menjaga dan melindungi mereka di dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Dan kiranya di dalam orang tua kami melakukan pekerjaan, kiranya Tuhan Engkau juga yang memberkati pekerjaan mereka, sehingga mereka mampu untuk mencukupi kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa bagi persekutuan teruna pada saat ini. Kiranya Tuhan, kami mau berdoa bagi teruna GPIB Bukit Harapan Surabaya. Kiranya Tuhan berkati kakak-kakak pelayan, Tuhan berkati setiap pengurus yang ada, bahkan setiap program-program yang akan dilaksanakan. Kiranya melalui penyertaan-Mu saja, setiap program yang sudah direncanakan dapat terlaksana hanya dengan pertolongan dan penyertaan daripada Tuhan. Dan kiranya kakak-kakak layan kami pun memperoleh kesehatan dan juga mereka dapat tetap melayani kami dengan sepenuh hati. Dan biarlah Tuhan Engkau juga memberkati setiap pekerjaan mereka, sehingga melalui pekerjaan yang mereka lakukan, mereka dapat tetap mencukupkan kehidupan mereka. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus bagi teman kami, Regita, yang masih dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati teman kekasih kami, Saudari Regita, sehingga di dalam setiap proses pemulihannya, ia dapat menjalaninya dengan baik. Biarlah Engkau yang berkati setiap makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang ia konsumsi, sehingga pemulihan yang datang daripada Tuhan boleh benar-benar dinyatakan di dalam diri adik Regita. Dan kiranya Tuhan juga memberkati orang tua dari Saudari Regita, baik itu Ibu Susi dan juga Bapak Gofur. Kiranya Tuhan berkati mereka di dalam usaha dan juga di dalam kehidupannya. Dan kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan dan juga Tuhan yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan hidup yang mereka perlukan pun di dalam merawat adik Regita. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, yaitu Indonesia, yang saat ini sedang dalam situasi sulit akibat pandemik COVID-19. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu bagi bangsa dan negara kami, bahkan bagi seluruh dunia ini, di dalam menghadapi pandemik COVID-19. Biarlah Engkau memberkati setiap pemimpin bangsa dan negara kami, baik itu presiden maupun pemerintah sampai dengan RT RW, bahkan di pelosok-pelosok. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan mereka hikmat sehingga mereka dapat mengelola bangsa dan negara ini dengan bijaksana dan takut akan Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang terbaik yang membawa kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Dan kami mau berdoa bagi setiap warga dari bangsa dan negara kami yang saat ini kesulitan untuk mencari makanan, baik mereka yang kehilangan pekerjaan, kiranya Tuhan juga berkati mereka semua. Kiranya Tuhan tolong mereka melalui orang-orang di sekeliling mereka, bahkan melalui pemerintah pun lembaga-lembaga yang Tuhan utus sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Biarlah mereka dapat tetap melangsungkan kehidupan mereka hanya dengan pertolongan dan penyertaan daripada Tuhan. Kayak mau berdoa bagi orang-orang yang kehilangan anggota keluarga, mereka yang ditinggalkan akibat pandemi COVID-19 maupun akibat penyakit lainnya. Kiranya Tuhan berkati mereka semua. Kiranya Tuhan menghibur mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan Tuhan yang menemani mereka sehingga mereka boleh pulih dan boleh bangkit kembali di dalam kehidupan mereka dan merasakan kasih dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan saja. Tuhan yang Maha Baik, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang jauh daripada sempurna. Oleh karena itu izinkanlah kami untuk menyempurnakan doa dan ungkapan syukur ini dengan doa yang Kristus ajarkan bagi setiap kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik dapat menyerahkan persembahan ini dengan dua cara, yaitu yang pertama ditransfer ke nomor rekening Gereja Mandiri yang Bank Mandiri, dan yang kedua dapat dititipkan ke orang tua dan digabungkan di amplop ibadah hari Minggu keluarga. Sekarang kita akan menyanyi. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 302 ayat pertama dan kedua, Ku Beri Persembahan. Musik. Untuk bangkit berdiri, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan boleh beri dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan persembahan dari apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya setiap persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu, dan kiranya Tuhan boleh mengurapi para majelis untuk mengelolanya. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa membagi berkat bagi orang lain. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk menerima amanat pengutusan. Kakak undang adik-adik untuk berdiri, mari kita berdiri, kita terima amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 149 ayat 1, Hidup yang sedih jadi melodi. Nah adik-adik, sekarang kita untuk menerima berkat Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Adik-adik, ibadah kita selesai. Silakan saat teduh sejenak. Dan kalau sudah selesai saat teduh, silahkan ucapkan selamat hari Minggu kepada mama, papa, atau adik kakak yang ada di rumah. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Dah.